Halo guys, pagi dan ini untuk kali ini aku mau ngerjain kuis 4.1 di halaman 175 itu berkaitan dengan iterasi atau looping. Nah, di sini aku udah tulis soal. Di sini walaupun sudah aku tulis soal, aku akan jelaskan maksudnya itu gimana. Nah, jadi untuk yang pertama itu nomor 1 sampai 5. Di nomor 1 sampai 5 itu di soal kita disuruh untuk mencari berapa banyak sih looping yang bakal terjalankan. Jadi looping yang bakal terjalankan itu sebanyak berapa kali di setiap nomor. Nah, di sini kan aku sudah tulis nomor 1 sampai 5. Jadi di sini aku bakal running nomornya ini satu per satu untuk mencari tahu berapa banyak looping yang terjalankan di setiap nomor. Jadi kita langsung aja mulai dari nomor satu. Nomor satu itu soalnya adalah core index sama dengan 7 sampai 10 dengan start 7 dan finishnya 10. Berapa sih pengulangan yang bakal terjadi? Di sini pengulangan yang bakal terjadi itu adalah 7, 8, 9, dan 10. Jadi otomatis dapat kita ketahui bahwa di sini terjadi looping sebanyak 4 kali. Dan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu ada soalnya for JJ sama dengan startnya 7, incrementnya min 1, dan finishnya 10. Berapa sih looping yang bakal terjadi? Nah, di sini dia nggak bakal terjalankan. Kenapa? Karena incrementnya ini adalah minus 1. Misal, minus 1 dan finishnya ini 10. Misal kalau di sini minus 1, maka di sini seharusnya kurang dari 7. Bisa itu 6, 5, atau 4. Misal di sini 6. Maka nanti di sini akan terjadi looping sebanyak 1 kali, 2 kali, sebanyak 2 kali. Nah, di sini ada 7 dan 6. Misal di sini ada 4, maka akan terjadi berapa looping? Akan terjadi 4 looping, 7, 6, 5, dan 4. Nah, jadi itulah kenapa di nomor 2 ini nggak ada terjadi looping atau iterasi atau pengulangan. Karena itu tadi incrementnya tidak ada hubungannya atau tidak berkorelasi dengan finishnya ini. Kita lanjut, kita tulis terlebih dahulu tidak ada terjadi looping. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu ada soal dengan indeks startnya 1, incrementnya 10, dan finishnya di 10. Berapa sih looping yang bakal terjadi? Maka looping yang bakal terjadi adalah 1 kali. Kenapa bisa 1 kali? Karena incrementnya itu 10. Kalau misalkan incrementnya 10, ya dimulai dari 1 dan ditambah 10, berarti 11. Maka nggak masuk ke dalam persyaratannya. Persyaratannya cuma sampai 10 aja, bukan 11. Kecuali di sini ditulisnya 11. Maka nanti bakal termasuk atau terjadi 2 looping. Indeks 1 dan indeks 11. Tapi karena di sini cuma 10 aja, maka cuma terjadi 1 looping. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu ada soalnya for II sama dengan minus 10 dengan increment 3 dan finishnya ke 7. Maka akan terjadi berapa looping? Di sini akan terjadi 2 kali looping, yaitu yang pertama minus 10 dan yang kedua minus 7. Kenapa begitu? Karena incrementnya 3. Yang awalnya minus 10 ditambah positif 3 menjadi minus 7. Itu tadi. Jadi di sini terjadi 2 looping. Nah, kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini loopingnya berupa vektor. Vektor 1, vektor 2 kali 2. For kata 05 dengan baris satunya itu 05 dan baris duanya itu 3 dan 3. Kita langsung aja running, maka akan terjadi 2 kali pengulangan atau 2 kali looping. Dengan looping pertama itu di kolom pertama 0 dan 3, yang ini 0 dan 3, dan looping kedua itu di kolom kedua 5 dan 3, yaitu 5 dan 3 ini. Jadi di sini terjadi 2 kali looping.
Nah, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 sampai nomor 9 itu kita disuruh mencari berapa sih nilai IRES yang ada di akhir looping. Maksudnya gimana nilai IRES di akhir looping? Maksudnya begini, langsung aja. Nomor 6 nya aku udah tulis soalnya. Mau langsung running untuk mencari nilai IRES-nya. Nah, nilai IRES di akhir looping itu adalah 10. Apa dapatnya? Itu karena IRES dimulai dari 0 dan terjadi 10 kali looping. Jadi 0 ditambah satu itu sama dengan satu, yang ini, dan nol dan satu satu yang ini ditambah satu lagi jadi dua, dua ditambah satu tiga, begitu terus terjadi sebanyak 10 kali pengulangan sehingga menghasilkan hasil akhir IRES-nya adalah 10 gitu. Kemudian lanjut ke nomor 7. Nomor 7-nya hampir sama kayak nomor 6, tapi bedanya di iresnya itu ditambah indeks. Kalau nomor 6 itu kan iresnya ditambah satu. Langsung aja kita running berapa sih hasil akhir iresnya di akhir pengulangan. Maka ires di akhir pengulangan itu akan menjadi 55. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan ires ditambah indeks. Kita mulai dulu dari indeksnya itu kan yang ini, yang mulai dari satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu ditambah iresnya. Ires 0 ditambah indeksnya satu, maka menghasilkan satu. Nah, satu ini iresnya satu ditambah indeksnya dua, karena tadi indeks satu sudah kepakai menghasilkan ires tiga. Ires tiga ditambah dengan indeks tiga menghasilkan ires enam. Ires enam ditambah indeks empat menghasilkan ires sepuluh. Ires sepuluh ditambah indeks lima menghasilkan 15. Dan begitu seterusnya. Di sini 15 ditambah enam, indeksnya enam, 21. 21 ditambah indeksnya 7 jadi 28 dan seterusnya sampai indeksnya 10 maka akan menghasilkan 55. Dan lanjut kita udah nomor 8. Di nomor 8 ini ada indeks di dalam indeks. Jadi ada outer indeks, outer loop, dan ada inner loop. Ini outer loopnya, ini inner loopnya. Dan inner loopnya itu ada persyaratan juga. Kalau misalkan indeks 2 itu 6 maka akan break atau stop. Maksudnya gimana? Langsung aja kita cari tahu. Maksud dari indeks 2 ini gimana sih? Kita hapus dulu dan kita running. Nah, jadi maksud indeks 2 itu pengulangannya gimana? Jadi saat indeks satu ini kan indeks 2 sama dengan 6 break di indeks satu. Jadi indeks satunya diulang terus sebanyak 6 kali. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Baru lanjut lagi 2, 3, 4, 5, 6. Baru lanjut lagi 3, 4, 5, 6. Ini kalau aku tuliskan maka nanti jadi seperti ini. Awalnya satu, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi 3, 4, 5, 6. Lanjut 4, 5, 6. Lanjut em, 5, 6, dan 6. Baru lanjut lagi ke bawah. Di bawah sini itu ada 7, 8, 9, 10. Baru terulang lagi 8, 9, 10. Baru 9, 10, dan 10. Berarti kalau aku tulis kan berarti jadi gini. 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 9, 10. Ini 10. Ini maksudnya gimana? Nah, di 6 itu terjadi break. Maka 6 ini nggak dihitung. Nah, berarti total pengulangannya ini bisa ditambah. Jadi dari satu 2 3 4 5 itu kan ada 5. 5 kali pengulangan. Ini 4 kali pengulangan, 3 kali pengulangan, 2 kali pengulangan, satu kali pengulangan. Ini kalau ditambah ini akan menghasilkan 15. Di sini 5, di sini 4. Karena 6-nya nggak kita hitung ya teman-teman. Ini 3, ini 2, ini satu. Nah, terus di sini kan ada juga pengulangannya. Ini 4, ini 3, ini 2, ini satu. Nah,
Ini kalau kita jumlah akan ada jadi 25 kali pengulangan. Nah, 25 kali pengulangan itu dipakai di sini nanti. Iresnya akan terulang sebanyak 25 kali. Sehingga nanti ires di sini akan menghasilkan 25. Kalau nggak percaya kita running aja. Ininya kita sembunyikan, yang ininya kita keluarkan. Nah, ini dia. Jadi iresnya menjadi 25 karena di sini ada 25 kali looping. Didapat dari indeks 2 sama dengan indeks 1 sampai 10. Jika indeks 2 sama dengan 6 maka terjadi break. Dan inilah itu. Nah, terus kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 itu hampir sama nomor kayak nomor 7 tadi, nomor 8 tadi. Nah, terus tapi di sini nomor 9 ini continue. Nah, jadi kita bisa masukkan kita pertama-tama cari dulu deh nilai dari indeks 2-nya berapa. Nah, nilai dari indeks 2-nya itu ternyata sama kayak nomor 8 tadi, tapi bedanya di sini kalau di indeks 6 maka continue. Jadi di sini 1 2 3 4 5 7 8 9 5 6 7 8 9 10. Lalu juga di sini 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10. Terus tuh 6 7 8 9 10. Baru itu kan sudah selesai nih di sini. Nah, ada lagi pengulangannya yang indeks 2 itu. Nah, di sini 7 ini kan tadi selesai di sini 6 7 8 9 10. Baru lanjutnya lagi itu 7 8 9 10. Baru 8 9 10 9 10 dan 7 8 9 10 8 9 10 9 10 10. Nah, ini enamnya nggak diikutkan. Yang 6 di sini, 6 ini. Kenapa? Jika indeks sama dengan 6 maka lanjut. Jadi enamnya nggak dihitung. Jadi semua total ini, kalau dijumlah, itu ada 49 kali pengulangan. Dan 49 kali pengulangannya ini bakal terpakai buat menghitung ires. Jadi nanti iresnya di sini itu totalnya 49. Dikatakan 49 kali pengulangan. Langsung aja kita running. Nih, maka akan menghasilkan hasil akhir iresnya di akhir looping itu 49. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, nomor 10 itu soalnya kita disuruh mencari value value of function dengan menggunakan loop dan vektor. Di sini aku sudah tulis dari soalnya. Jadi T didapat dari mana? Dari soal itu ada for minus 6 pi kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 6 pi. Nah, itu aku tuliskan dengan interval kan di soal itu ada. Kemudian lanjut kita ke nomor 10. Nah, di nomor 10 itu kan ada soalnya kita disuruh mencari value of function, nilai dari fungsinya ini menggunakan loop dan menggunakan vektor. Nah, di situ aku sudah tulis yang kalau menggunakan loop itu T-nya dapat dari mana? T-nya dapat dari minus 6 pi kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 6 pi dengan interval pi per 10. Nah, aku tuliskan dalam bentuk kode jadinya seperti ini. Nah, ini nanti dicari lengthnya berapa. Jadi terjadi pengulangannya itu sebanyak lengthnya T ini. Nah, di sini. Buatnya supaya buat apa ditambah length T ini? Supaya pengulangannya itu masih masuk dalam jangkauannya ini. Ini kan kalau kita running, maka akan menghasilkan 121 pengulangan. Nah, itu sama halnya kalau length T ini kita cari. Nah, range T ini 121. Jadi nanti di sini pengulangannya sebanyak startnya 1 sampai finishnya 121. Dengan nilainya kan kita mau cari sin T. Sin T.
dengan nilai sin T-nya itu lebih dari nol dan FT sama dengan nol aku tulis di sini. Nah, ini kalau kita running maka menghasilkan gini juga. Kenapa di sini ada yang nol nol? Karena di atas tadi kan ada yang di atas tadi ada yang nilainya negatif. Jadi yang nilainya negatif itu nggak diambil, yang diambil cuma yang positif. Karena hasilnya panjang, jadi itulah. Jadi, nah, jadi yang nol nol ini sebenarnya ada hasilnya, tapi dia bentuknya negatif. Sedangkan yang kita ambil kan yang nilainya positif, lebih dari nol. Nah, kemudian kita lanjut menggunakan vektor. Kalau menggunakan vektor, kurang lebih sama, T-nya sama kayak yang di menggunakan loop. Nah, tapi bedanya aku langsung F-nya itu langsung masukkan. Kan di situ kita mau cari nilai sin T. Tapi ada syarat. For altewa, sin T lebih dari nol. Di mana sin T itu harus lebih dari nol. Maka langsung aja aku tulis sin T dikali sin T lebih dari nol. Gitu. Dan ini kalau kurangin, pasti hasilnya sama kayak yang ini. Langsung aja kurangin. Nah, hasilnya sama kayak yang di atas tadi. Terjadi sebanyak 121 kali pengulangan. Dan ini kalau kita ngeceknya, kan kalau kita scroll ke atas susah. Kalau kita mau gampang ngeceknya apakah sama atau enggak, kita plot aja. Di sini aku plot T. Eh, maka berapa sih plotnya? Nah, ini dia plotnya. Plotnya seperti ini. Nah, terus plot untuk yang menggunakan loop kan seperti ini. Gimana kalau plot yang menggunakan vektor? Maka kita cek juga apakah sama atau enggak. Tapi hasilnya seharusnya sama karena kita menggunakan cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Dan kita tunggu aja masih running dari laptopnya. Kan kita running lagi. Ini belum. Nah, maka hasilnya akan sama juga tadi sama yang menggunakan loop. Jadi itulah. Jadi saya makasih, sampai jumpa lagi.